Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya, pimpin doanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Naikkan bukunya. Yang di belakang punya sudah disiapkan buku catatan, buku paket. Pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang konsep listrik statis. Yang pertama tentang konsep listrik statis, yaitu muatan listrik. Bagaimana benda itu bermuatan listrik? Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu ada proton yang bermuatan positif, kemudian neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Atau biasanya elektron berada pada kulit atom. Inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Bagaimana interaksi antara muatan listrik pada suatu benda? Kejadian apa sajakah dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan adanya gejala interaksi antara muatan listrik? Untuk mengetahui semua itu, perhatikan penjelasan di atas. Muatan listrik pada suatu benda. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan listrik adalah dengan menggosokkan benda. Contohnya, sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif. Mengapa sisir atau penggaris bisa bermuatan negatif? Karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Kenapa bisa sisir plastik bisa kelebihan elektron? Setelah digosokkan pada rambut kering. Ya, sisir plastik kelebihan elektron setelah digosok pada rambut kering, karena elektron pada rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Nah, coba perhatikan. Sisir plastik setelah digosok pada rambut kering akan bermuatan negatif
Ketika didekatkan pada sobekan-sobekan kertas kecil, maka sisir plastik dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil. Coba perhatikan pada tabel di atas ada beberapa nama benda dalam tabel. Benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya. Jadi benda akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda yang ada di atasnya. Dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Misalnya, jika gelas digosokkan secara searah pada wol, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan positif dan wol akan bermuatan negatif. Deret semacam ini dinamakan deret tribolistrik. Nah, contohnya gelas digosok dengan kain wol, maka gelas akan bermuatan positif karena digosok dengan benda di bawahnya. Sedangkan wol akan bermuatan negatif. Bila gelas digosok dengan pada bulu kelinci, maka gelas akan bermuatan negatif. Nah, elektron pada bulu kelinci berpindah kepada gelas. Itulah penjelasan mengapa benda itu dapat bermuatan listrik. Coba perhatikan. Jika sebuah batang kaca digosok dengan kain wol, maka tentukan jenis muatan kedua benda tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa sisir plastik apabila digosok dengan kain sutra maka akan bermuatan. Buat di buku latihan. Ayo silakan. Oke, siapa yang bisa membacakan jawabannya? Ya, Ahmad, silakan. Dan lain, coba dengarkan jawaban temannya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Fatimah. Ada lagi yang lain? Sama semua ya, sadar. Ya, batang kaca bermuatan positif setelah digosok dengan kain wol. Sedangkan kain wol bermuatan negatif. Mengapa kain wol bermuatan negatif? Elektron pada batang kaca berpindah ke kain wol. Oke. Jelaskan mengapa sisir plastik apabila digosok dengan kain sutra maka akan bermuatan. Plastik bermuatan apa? Oke, sama semua ya.
penjelasan daripada situs syarat tentang muatan plastik setelah digosok dengan kain sutra. Beri aplaus semua temannya yang sudah menyampaikan jawabannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya mengharapkan apa yang kita pelajari ini diulang-ulang di rumah, ya, dibaca di rumah. Yang kita tulis hari ini, apa yang kita catat pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, ya, diulang lagi di rumah, dibaca. Demikianlah pertemuan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.